Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Hai teman-teman, perkenalkan saya Febiana Arlin. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir saya, yaitu pengembangan video pembelajaran menulis. Nah teman-teman, adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini yaitu materi tentang teks eksplanasi. Sebelum masuk ke dalam materi, ada beberapa capaian yang tentunya harus diketahui peserta didik. Di antaranya, pada intinya, peserta didik di sini dituntut untuk memahami informasi yang ada di dalam teks serta membandingkan informasi tersebut terhadap sumber informasi lain. Nah, adapun tujuan dan alur pembelajaran. Pada intinya, peserta didik mampu menemukan, membandingkan, dan menyimpulkan struktur teks eksplanasi. Nah, teman-teman, mungkin sudah tidak asing lagi kan dengan beberapa gambar tersebut. Gambar tersebut adalah gambar bencana banjir, kebakaran hutan, perbulian, dan budaya K-pop. Lalu, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam ataupun fenomena sosial secara ilmiah. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa hadir karena adanya peristiwa sebelumnya dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain lagi. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi dimuat secara faktual, artinya teks eksplanasi ini didasari oleh fakta nyata. Kemudian yang kedua, teks eksplanasi bersifat informatif. Teks eksplanasi mampu menyampaikan informasi. Yang ketiga, teks eksplanasi membahas fenomena, fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya. Kemudian yang keempat, teks eksplanasi dikembangkan dengan pola kronologis dan pola kausalitas. Pola kronologis adalah pola urutan waktu dan pola kausalitas adalah pola sebab akibat. Jenis-jenis teks eksplanasi ada tiga. Yang pertama yaitu berdasarkan fenomena alam seperti bencana alam, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan. Kemudian jenis yang kedua yaitu fenomena sosial seperti pembulian. Kemudian yang ketiga itu fenomena budaya seperti maraknya budaya K-pop. Tujuan dari teks eksplanasi itu ada tiga. Yang pertama, menjelaskan fenomena. Yang kedua, menjelaskan proses sebab akibat terjadinya fenomena tersebut. Yang ketiga, menceritakan bagaimana dan mengapa bisa fenomena itu terjadi. Adapun langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, tentunya kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita kumpulkan bahan tulisan. Yang ketiga, kita buat kerangka tulisan. Dan yang keempat, kembangkan tulisan tersebut. Struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki tiga struktur. Yang pertama, pernyataan umum yang berisi gambaran umum atau gambaran secara umum mengenai suatu fenomena. Yang kedua, deretan menjelas berisi rincian sebab akibat mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Yang ketiga, interpretasi berisi simpulan beserta saran penulis. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi menggunakan makna denotasi, yaitu makna asli atau makna sebenarnya. Yang kedua, teks eksplanasi menggunakan konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat. Contoh katanya seperti sebab, karena, sehingga, maka, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan karena itu. Yang ketiga, teks eksplanasi menggunakan konjungsi kronologis, yaitu konjungsi waktu. Contoh katanya seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Kemudian yang keempat, teks eksplanasi menggunakan keterangan waktu. Contoh, pada bulan keempat, dalam bulan kelima, dan seterusnya.
Yang kelima, teks eksplanasi menggunakan kata ganti berupa kata benda untuk fenomena, contohnya seperti demonstrasi, banjir, gerhana, dan kesenian daerah. Kemudian yang keenam, teks eksplanasi menggunakan kata kerja pasif. Kata kerja pasif contohnya terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai. Kemudian yang terakhir, teks eksplanasi menggunakan peristilahan atau kata teknis. Kata teknis ini atau peristilahan sesuai dengan topik atau fenomena yang dibahas. Bagaimana dengan contoh teks eksplanasinya, teman-teman? Baiklah, mari kita simak contoh teks eksplanasi berikut yang bertema banjir. Pada contoh dalam pernyataan umum, menjelaskan secara umum apa itu banjir. Kemudian, dalam deretan penjelas, sudah memaparkan sebab dan akibat banjir yang dimulai dari curah hujan yang tinggi hingga berbagai penyakit yang berdatangan. Kemudian, dalam bagian interpretasi, sudah berisi kesimpulan serta saran penulis untuk saling menjaga lingkungan. Setelah tadi sedikit pemaparan materi teks eksplanasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komennya ya teman-teman.